Ini mustajabah malam ini, tapi ojo niat tirakat polai masalahnya hari ini mustajabah, tidak. Kalau kita tirakat, kalau kita melek berdoa beribadah hanya karena Allah, bukan karena nisfu Sa'ban. Diling-iling ya, jangan tertipu karena perintah Allah, bukan karena mustajabah tapi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin zil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binasiratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Ma'ruf, jajarannya, admin Alam Hikmah yang saya taati, kaula mulyakaken, hadirin wal hadirat yang setia hadir, niat tirakat, niat untuk riyadhah, untuk melaksanakan perintahnya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu perintahnya Allah. Jadi diperintah sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk berjalan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah, mencari ridhonya, pasti akan diberi petunjuk jalan menuju Allah. Ya, oleh karena itu hadirin wal hadirat, monggo kita kuatkan iman kita, syariat kita, supaya kita ini benar-benar jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi umat yang baik. Jadi hadirin ingkang kula mulyakaken, monggo kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena ujian di akhir zaman itu sangat besar bagi umat manusia. Ini akhir-akhir ini telah nampak lebih dari 80%
bisa 90%. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tondo-tondo ini sudah muncul hadirin. Termasuk tanah Jazirah Arab sangat subur. Apa tandanya? Fitnah bagaikan gelap malam, sepenggal dari sepenggal. Di zaman itu zaman kegelapan. Yang gelap itu rohaninya. Ya. Banyak orang berbondong-bondong mengatakan iman, menyatakan Islam, menyatakan umatnya Rasulullah. Tapi disebut oleh Rasul, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Kanjeng Nabi dawuh, esoknya, paginya, seseorang masih beriman, masih yakin dengan Rasulullah, wa yumsi kafiron, surinya sudah kafir, ingkar. Pagi iman, sore kafir. Ada yang memaknai pagi itu artinya di saat tertentu masih iman, gede ujian, lama-lama sudah kufur. Kalau gitu pegang syariat yang benar, selain mujahadah dibimbing oleh guru rohani kita, ini sing temen. Sholat lakukan dengan baik, walaupun kiri kanan masih belum, kita doakan. Sebab meninggalkan sholat, kalau meninggalkan itu karena nafsu, itu dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sudah tidak yakin kalau sholat itu wajib, berarti ingkar kepada Rasulullah. Ini bahayanya. Jadi punya iktikad, yang penting wis gak sholat dan lain-lain itu dengan alasan apapun. Nanti muncul di akhir zaman itu, datang ke rumah, ke satu rumah yang lain. Wa yumsi mu'minan. Sebaliknya, hari ini, sore ini masih iman. Wa yusbihu kafiran. Isuknya sudah kafir. Jadi di zaman seperti ini, sholat kudu dicekel. Bila perlu jamaah, bukan hanya bila perlu, harus. Karena zaman ini harus gelap, dipaksa, kecuali kalau berhalangan, dipaksa itu. Di zaman Nabi Musa ya. Ketika itu Nabi Musa didatangi seorang wanita yang sudah lusuh, sudah tidak ada cahaya di wajahnya. Dia tuh menangis di hadapan Nabi Musa. Ya Nabi Allah, Nabi Musa, tolong mohonkan saya kepada Allah ampunan. Dia datang pada nabinya,
Nabi Musa. Tolong saya mohonkan kepada Allah ampunan. Dosamu apa? Dosa saya sangat besar. Nah, bagaimana saya minta ampunan kalau kamu tidak mengatakan dosa apa? Dosa apa? Akhirnya matur. Saya ini orang yang paling jelek berdosa di hadapan Allah. Apa dosamu? Mulai remaja saya ini tidak terdidik, gak ngerti agama. Ya. Tiap hari saya ini bergaul bebas, suka minum minuman keras. Kalau hari ini pakai narkoba, pakai barang yang terlarang. Itu tiap hari Nabi Musa. Dan saya bergaul bebas dengan laki-laki manapun. Itu pekerjaan saya mulai remaja sampai hari ini. Suatu saat karena pergaulan bebas saya hamil. Saya tidak tahu siapa ayahnya karena banyak orang yang bergaul bebas dengan aku. Terus gimana? Suatu saat ketika saya hamil, aku melahirkan anak yang masih suci. Karena malu, anak itu saya bunuh sekalian dan saya buang. Dosa saya seperti itu Nabi Allah Musa. Nabi Musa marah. Pergilah kau dari sini karena laknat Allah akan jatuh menimpa rumah ini. Pergi jauh, ojo jedek-jedek, jangan dekat-dekat. Wanita itu menangis sendiri. Penyesalan di belakang. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Dalam Al-Quran. Jadi manusia itu dihiasi oleh nafsu, dihiasi oleh syaitan, dan dia memandang amal-amal su'u amalihi, elek perbuatan amal, elek, dihiasi jahatnya itu dihiasi, maka ia memandang itu baik. Ya, jangan-jangan kita seperti itu. Misal jenengan bisa nak gedung terus metu padha wae gak ndek gedung itu dihiasi kebenaran. Rumangsa iki bener gitu. Tidak ada peningkatan, stagnan. Wis gak usah nang langgar padha wae, itu adalah kayak bener, itu hiasan. Ketika Allah menunjukkan kebenaran, ketun, menyesal. Wanita itu lari, menangis. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, mengapa umatmu datang kepadamu memohonkan ampunan kepada Allah, malah kamu usir? Itu Nabi Musa. Diingatkan malaikat Jibril. Dia dosanya terlalu besar, malaikat Jibril.
dosanya sangat besar. Apa kata Allah? Panggil umatmu itu karena masih ada dosa yang lebih besar daripada dosanya wanita itu. Jadi anak dosa lagi dia. Akhirnya apa itu malaikat Jibril? Dosanya orang meninggalkan sholat, apa maneh merasa sing penting atine, sing penting sudah dekat dengan Allah, dosanya itu besar hadirin. Ini peringatan bagi orang yang beriman. Tapi kalau sudah tidak iman kepada Rasulullah, hanya lambinya saja, hatinya tidak, itu beda lagi, lain sudah, bukan wilayah kita ya. Ini wilayah orang beriman. Umat waktu itu datang kepada Rasulullah Musa ditolak. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang sekali kepada umatnya. Tapi umatnya illa ada, kecuali yang nentang, menganggap remeh, menganggap gak wajib, sing penting ini tanpa dasar Al-Quran maupun hadis. Itu semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa aba, kecuali yang tidak mau. Ya, lu fitnahnya akan datang, masuk gedung, masuk kelompok yang indah, di situ memang memang tugasnya begitu itu. Tapi fara'ahu hasanah, maka ia memandang itu yang baik, pandangannya itu baik. Monggo di malam nisfu Sa'ban ini kita berdoa kepada Allah. Doa di malam ini Rasul mengatakan sangat ijabah. Nanti setelah mujahadah ini 7.17 dilanjutkan mujahadah sendiri 2 kali. Di rumah kena, di kene kena. Jadi 7.17 3 kali atau moco mujahadah. Kita datang kepada Rasul. Sekarang tidak, merasa sudah dekat, tidak mau. Bahayanya kalau kita kena penyakit itu pun merasa benar. Justru ini yang benar katanya. Fara'ahu hasanah. Allah sendiri mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum, dan sekiranya mereka itu sungguh-sungguh mereka itu merasa banyak dosa, merasa dolim. Bedanya orang khatamallahu, jadi ditutup kalau Allah hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Elek itu rumangsa api. Nentang Quran perasaannya bener. Tidak mau derek utusan Rasulullah Muhammad, tidak mengerjakan hadisnya, perintahnya, merasa benar. Itu tertutup. Khatamallahu ala qulubi. Jadi hujatnya ala qulubi. Wa ala sam'ihim, dan telinganya. Wa ala absarihim, matanya sudah ketutup. Kayak iso balik, sulit.
hatinya tidak bisa balik, lahirnya mencari celah, batinnya tidak bisa balik. Kita mohon moga-moga kita dilindungi ya. Amin, dilindungi oleh Allah. Syaratnya walau annahum idzalamu anfusahum. Wong sing badhe ditulung, yang ditolong Allah itu syaratnya datang umat merasa dosa. Jadi kalau kita ini si anak rumangsa dosa fakir dalam itu dipraktekno, rumangsa gak bener, rumangsa gini, itu alamat isi oleh hidayah. Tapi kalau sudah tidak merasa, malah merasa benar, gini yang ditutup nih, jangan sampai. Moga-moga semuanya dilindungi oleh Allah. Terus bagaimana ayat Al-Quran itu? Dan sekiranya umatmu yang benar-benar merasa zalim, idzalamu anfusahum, merasa zalimi dirinya, rumangsa elek sing dilatih untuk diwakil dia, ja'uka, dituntun datang kepadamu Muhammad. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, dia ahli sholawat, merasa dosa dia bersolawat, merasa berat beribadah, bersolawat datang sambil menunggu hidayah. Cuma harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Tujuannya memohon ampun kepada Allah. Jadi nang Kanjeng Nabi itu matur kayak umat Kanjeng Nabi mah dosa kula kathah ya Rasul. Ngoten niku. Kula nyuwun ampun teng Gusti Allah. Wastaghfaralahumur rasulu, dan engkau memohonkan ampun kepada umatmu, syarate umatmu merasa zalim, umatmu merasa dosa. Ini ada apa enggak di hati kita? Apa wis ahli mujadah gak tahu rumangsa dosa? Tidak termasuk itu. Wis ahli mujadah gak rumangsa zalim, tidak termasuk itu, di luar itu. Luwe apik wong sing ina awsat zilang wang kisar, welek gak ngerti agama, gak tau ngaji, perbuatan ini maksiat molimo dilakoni, dikerjakan, akhirnya hidayah menimbulkan aku ini dosa, aku ini hina, aku ini tidak ada apa-apanya. Loh, ini awal dari hidayah. Bahayanya orang tekun, orang ahli ibadah itu ndak duwe rasa niku. Perasaannya malah bener, gampang nyalahno wong, nyepelino. Itu kalau orang alim, kalau ndak dapat hidayah tuh, apalagi kalau sudah dipuji orang, dianggap top, ngomong sembarang, dan dibenarkan ngoten niku. Ya. Maksiatun. Jadi orang maksiat. Kebetulan di tengah-tengah ini nisfu Sa'ban, terus dituntun awrasat dillan wang kisar, ono di gedungnya tirakat. Ya Allah, dosa saya banyak, iling gak tahu sholat, iling masih berani dengan ibu bapaknya, ingat dengan syirik, ingat pernah mencuri, ingat pernah berbuat dosa, menimbulkan perasaan hina, zillan wang kisaron, dan merasa zalim, merasa hina, merasa rendah, merasa dosa. Ini orang yang akan dapat hidayah ini. Sopo langgar mulai maghrib baca surat Yasin, mujahadah, merasa dekat pada Allah,
menimbulkan perasaan al-rasad izan wastikbaro, tidak merasa aku besar, aku mulia, aku iki wis apik, aku semadhep nang Allah, aku sudah baik, dibandingkan dengan seorang pendosa yang menimbulkan perasaan rendah dan perasaan hina di sisi Allah. Lebih baik seorang pendosa itu dibandingkan seorang yang ahli taat kepada Allah, yang hatinya ada perasaan mulia dan merasa besar. Hati-hati urusan rohani. Di malam nisfu Sya'ban ini kita rendahkan hati kita. Apa maneh njaluk di sepuro, njaluk umur panjang, minta husnul khotimah, wajib adab tata krama. Karena kita tidak bisa memaksa Allah, tidak bisa. Kita disuruh merendah di hadapan Allah. Ud'uni astajib lakum. Dungo menang aku, doalah kepadaku. Namanya berdoa itu harus rendah, merasa tidak punya kemampuan. Makanya kita setelah melakukan doa nisfu Sya'ban, sholat malam, mujadah, dilihat perasaan Anda, perasaan kita bagaimana. Tidak ada perasaan secuil, perasaan baik ditolak oleh Allah, karena Allah menyatakan, Rasul menyatakan, innallaha thayyibun, Allah itu baik, Allah itu suci, la yaqbalu illa thayyiban, tidak diterima oleh Allah siapapun kecuali yang baik, yang rendah, yang suci, yang murni, yang ikhlas, yang tidak menjagakan dan membanggakan amal ibadah. Ya. Jadi hadirin, mari tiap hari dilatih merasa dilan wangkisaron, merasa rendah, merasa hina, ya. Tadallul, merasa hina, itu dilatih. Merasa kita masih jauh daripada Allah. Ikuti sunnah Rasul, di mana nanti turun zaman orang merasa dekat kepada Allah tapi tidak melakukan sunnahnya Rasul. Tapi di saat itu su'u amalihi faro'ahu hasanah, perbuatan yang tidak mengikuti sunnah Rasul tapi oleh Allah dihiasi perasaannya, ya ini yang benar. Sudah, kita mohon pada Allah, semoga di malam nisfu Sya'ban ini kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita dilindungi oleh Allah, diberi umur yang barokah. Kalau nanti pulang kepada Allah, husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, ini banyak obat yang di sini, muka barokah ya. Yang naruh obat ini muga-muga diparingi obat barokah dunia akhirat. Madangno ati, marasno penyakit, ngilangi musibah, menghilangkan permasalahan, dirubah menjadi permasalahan yang baik, diridani Allah. Kita sedaya dilindungi oleh Allah. Muga-muga nyekel sunnah Rasulku sing temenan, sing rapet, ibadah sholati, akhlaki Rasulullah, syariate ditata, sambil kula panjang menaruh hakikat makrifat di hati, lahir tetap ibadah sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi, karena kita umati Rasulullah semuanya saja.
termasuk yang disebut muga-muga Allah meridhoi keluarga anak-anak kita, mengampuni dosa-dosa kita dan ahli kubur kita. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup. Ini mustajabah malam ini. Tapi ojo niat tirakat polai masalahnya hari ini mustajabah, tidak. Kalau kita tirakat, kalau kita melek, berdoa, beribadah hanya karena Allah, bukan karena nisfu Sya'ban. Diling-iling ya, jangan tertipu karena perintah Allah, bukan karena mustajabah, tapi karena Allah. Nggih, kalau kinten cekap semanten langsung mujahadah yang imami Mas Yudi aja, ketua kita aja ya, ketua kita Pak Yudi 717. Saya kira cukup sambil tirakat sing durung memenuhi mujahadah 3 kali bisa disambung di sini, bisa disambung di rumah. Moga-moga Allah merubahnya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa min ghausi hadaz zaman an-nadra wal baraka wal karama wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.